Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Yuni Lestari dengan NIM 06101182429004. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran IPA terpadu untuk memenuhi tugas mata kuliah IPA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama yaitu pengertian IPA. Nah, IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari fenomena alam dan proses-proses yang terjadi di sekitar kita. IPA bertujuan untuk memahami alam melalui observasi dan eksperimen. Nah, di sini ada 4 bidang IPA. Yang pertama itu fisika, kimia, biologi, dan geoscience. Nah, IPA memiliki beberapa karakteristik, yaitu IPA merupakan ilmu pasti yang objeknya konkret dan memiliki tingkat kapasitas relatif tinggi. Selanjutnya itu IPA merupakan kumpulan teori yang sistematis, yang didapatkan melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen. Selanjutnya itu IPA membutuhkan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, dan jujur. Nah, IPA juga merupakan produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya IPA juga membentuk landasan bagi ilmu terapan. Selanjutnya itu ada hakikat IPA. Nah, hakikat IPA ini mengacu pada 3 aspek utama, yaitu produk, proses, dan aplikasi. IPA meliputi 3 bidang dasar, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Sebagai produk, IPA adalah kumpulan pengetahuan, konsep, dan prinsip. Sebagai proses, IPA merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mempelajari objek dan mengembangkan produk sains. Sebagai aplikasi juga, IPA itu menghasilkan teknologi yang memudahkan kehidupan. Menurut Supriyadi tahun 2009, sains adalah cara berpikir untuk memahami gejala alam yang melibatkan proses ilmiah untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat. Sains juga mengembangkan nilai-nilai dan sikap etis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sains mencakup 3 aspek, yaitu scientific attitude, sebagai sikap ilmiah seperti objektivitas dan kejujuran. Dengan scientific proses ilmiah seperti merancang eksperimen dan mengumpulkan data. Scientific product, hasil ilmiah berupa fakta, konsep, dan teori. Secara keseluruhan, IPA adalah ilmu yang mempelajari gejala alam melalui proses ilmiah yang didasarkan pada sikap ilmiah dan menghasilkan produk berupa pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu hakikat pembelajaran IPA. Hakikat pembelajaran IPA adalah suatu proses yang menekankan pada pengalaman langsung bagi siswa untuk memahami fenomena alam secara ilmiah. Pembelajaran IPA bukan hanya sesuatu yang dilakukan terhadap siswa, tetapi sesuatu yang harus dilakukan oleh siswa di mana mereka terlihat aktif dalam proses pencarian dan penemuan pengetahuan. Beberapa aspek penting dari hakikat IPA yaitu produk, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari sains berupa fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum. Terus ada yang kedua itu ada proses atau metode, proses ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan seperti eksperimen, observasi, dan analisis data. Selanjutnya ada sikap, pengembangan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, objektivitas, dan integritas dalam penyelidikan ilmiah. Selanjutnya itu teknologi atau aplikasi. Keterkaitan antara ilmu pengetahuan dengan teknologi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada konsep pembelajaran IPA. Nah, konsep pembelajaran IPA terpadu ini adalah pendekatan yang menggabungkan konsep-konsep dari 3 cabang ilmu dalam ilmu pengetahuan alam, itu IPA, fisika, kimia, dan biologi, ke dalam satu proses pembelajaran yang saling berhubungan. Nah, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan tentang fenomena alam seperti membantu siswa untuk melihat keterkaitan antara berbagai konsep ilmiah yang ada. Selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, pembelajaran IPA terpadu memungkinkan penggabungan beberapa standar kompetensi dalam satu kesatuan materi. Hal ini mengurangi pengulangan materi yang seharusnya bisa diajarkan bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi dalam efektivitas dalam pembelajaran. Selanjutnya itu adalah meningkatkan minat dan motivasi. Dengan mengenalkan materi yang relevan dan kehidupan sehari-hari, pembelajaran IPA terpadu dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Pembelajaran yang kontekstual akan membantu siswa untuk berpikir lebih luas dan mendalam, serta terbiasa dengan sikap ilmiah yang menjadi bagian dari pembentukan karakter mereka. Yang ketiga yaitu mencapai beberapa kompetensi dasar sekaligus. Nah, pembelajaran IPA terpadu memungkinkan pengajaran beberapa
berupa kompetensi dasar dalam satu waktu, menghemat waktu, tenaga, sarana, dan biaya. Penyentuhan berbagai standar kompetensi dan langkah-langkah pembelajaran yang terkait dapat menyederhanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada karakteristik pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama yaitu inquiry aktif. Nah, ini tuh adalah fokus pada penyelidikan ilmiah melalui eksperimen dan observasi. Selanjutnya itu pembelajaran aktif, siswa terlibat langsung dalam eksperimen dan pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu integrasi konsep. Nah, ini menghubungkan konsep-konsep fisika, kimia, dan biologi. Yang keempat yaitu sikap ilmiah, mengembangkan sikap seperti rasa ingin tahu, objektivitas, dan ketelitian. Nah, selanjutnya itulah pengalaman langsung. Siswa ini diberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen dan mengamati fenomena. Selanjutnya itu pengetahuan sistematik, penyampaian konsep ilmiah terstruktur dan aplikatif. Yang ke-7, penerapan dalam kehidupan menghubungkan pengetahuan alam dan kehidupan sehari-hari. Yang ke-8 yaitu adalah menantang dan memotivasi, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan terus belajar. Selanjutnya yaitu bidang kajian IPA. Nah, bidang kajian IPA ini tuh ada 4, yaitu biologi, fisika, kimia, dan geosains. Di biologi ini membahas tentang makhluk hidup dan proses kehidupan. Di fisika membahas tentang energi dan perubahan. Pada kimia itu membahas tentang materi yang sifatnya, dan di bidang geosains itu membahas bumi dan antariksa. Selanjutnya itu adalah model pembelajaran IPA. Di sini saya ambil ada 4 model pembelajaran IPA. Yang pertama yaitu pembelajaran IPA terpadu. Nah, menghubungkan konsep-konsep IPA dari berbagai disiplin atau dari berbagai bidang, yaitu biologi, fisika, dan kimia dalam satu kesatuan pembelajaran koheren dan aplikatif. Yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry, fokus pada metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses penyelidikan eksperimen untuk menemukan pengetahuan baru. Yang ketiga yaitu model pembelajaran kontekstual, mengkaitkan materi IPA dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan relevan. Yang keempat yaitu pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata menggunakan konsep IPA. Selanjutnya itu adalah pendekatan pembelajaran IPA. Nah, pendekatan pembelajaran IPA di sini ada 5. Yang pertama itu pendekatan saintifik, yang kedua pendekatan konstruktivisme, yang ketiga pendekatan pembelajaran aktif, pendekatan kontekstual, dan pendekatan berbasis masalah. Di sini yang pertama itu pendekatan saintifik. Nah, ini fokus pada proses ilmiah, observasi, hipotesis, eksperimen, analisis, dan kesimpulan. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitik. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme. Itu adalah siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan dunia sekitar. Dia dorong untuk mengubah pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran aktif. Nah, siswa terlibat aktif dalam eksperimen, diskusi, dan pemecahan masalah untuk mengembangkan keterampilan praktis dan berpikir kritis. Yang keempat yaitu pendekatan kontekstual, itu menghubungkan konsep IPA dengan kehidupan sehari-hari siswa agar pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Yang kelima yaitu pendekatan berbasis masalah atau PBL, itu fokus pada pemecahan konsep IPA, membantu siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan tantangan di dunia nyata. Prinsip pembelajaran IPA. Di sini ada beberapa, yaitu keterlibatan aktif siswa. Nah, siswa aktif dalam eksperimen dan diskusi. Selanjutnya itu pengalaman langsung. Nah, melalui eksperimen dan observasi untuk memahami konsep. Pendekatan konstruktivisme, itu siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman. Selanjutnya metode ilmiah. Nah, siswa menggunakan observasi, eksperimen, dan analisis untuk memecahkan sebuah masalah. Berpikir kritis dan kreatif. Nah, mengembangkan keterampilan berpikir dan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya pembelajaran kontekstual, menghubungkan konsep IPA dengan kehidupan nyata. Selanjutnya kolaborasi kerjasama antar siswa dalam eksperimen dan diskusi. Selanjutnya penilaian berkesinambungan, setelah penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya itu adalah metode pembelajaran IPA. Nah, metode pembelajaran IPA terpadu adalah cara-cara pendekatan yang digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep ilmu pengetahuan alam yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, dan geografi atau geosains dalam satu kesatuan pembelajaran. Beberapa metode yang sering digunakan dalam pembelajaran IPA terpadu sebagai berikut. Yang pertama itu metode Problem Based Learning atau PBL, adalah pendekatan berfokus pada pembelajaran dimulai dengan pemecahan masalah oleh siswa. Nah, dalam PBL ini siswa ditantang untuk mencari informasi, merencanakan eksperimen, dan bekerja secara mandiri atau kelompok untuk menemui solusi. Tujuan dari metode Problem Based Learning ini melatih siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan kreatif dalam menghadapi tantangan di dunia nyata.
Nah, contoh dari metode PBL ini adalah siswa menghadapi masalah polusi air dan mencari solusi dengan mempelajari dampak polusi pada ekosistem. Nah, melibatkan proses kimia serta teknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, itu metode yang kedua, metode pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, metode ini melibatkan siswa dalam proyek jangka panjang yang mencakup berbagai disiplin ilmu, di mana siswa akan mengerjakan tugas atau penelitian dalam kelompok untuk menghasilkan karya atau solusi. Pembelajaran berbasis proyek ini sangat efektif untuk meningkatkan konsep-konsep IPA secara menyeluruh. Tujuannya itu mengembangkan keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, serta kemampuan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Contohnya itu proyek pembuatan model energi terbarukan yang melibatkan konsep fisika atau fisikanya itu energi, konsep reaksi energi dalam kimia, dan geografi data sumber daya alam. Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek ini itu bisa dilakukan dengan cara menentukan topik atau proyek yang akan dikerjakan, merencanakan dan mempersiapkan proyek, mengumpulkan data dan eksperimen yang relevan, mengumpulkan data dan terus selanjutnya membuat laporan atau presentasi hasil proyek. Nah, di sini juga metode pembelajaran berbasis proyek ini itu mendorong kreativitas siswa dalam menyelesaikan proyek, memungkinkan integrasi konsep-konsep IPA secara menyeluruh. Selanjutnya itu ada metode yang ketiga, yaitu metode studi kasus. Di sini, metode kasus itu yang melibatkan siswa dalam mempelajari suatu masalah atau situasi nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini melibatkan berbagai disiplin ilmu. Dengan menggunakan metode ini, siswa dapat memahami aplikasi konsep IPA dalam konteks kehidupan nyata. Tujuannya itu membantu siswa menghubungkan teori yang dipelajari dengan situasi nyata di luar. Contohnya itu mengkaji sebuah bencana alam seperti tsunami untuk mempelajari fisika. Dalam bencana alam itu ada gelombang pada bagian fisika, terus membahas tentang ekosistem yang terpengaruh, biologinya, dan geografi itu membahas tentang fenomena alam. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam metode studi kasus ini, yang pertama yaitu memilih dan memperkenalkan studi kasus yang relevan, membagi siswa untuk menjadi beberapa kelompok untuk memberikan tugas dalam menganalisis studi kasus, diskusi kelompok untuk menemukan solusi atau pemahaman terhadap masalah tersebut, dan melakukan presentasi hasil kelompok di depan kelas. Selanjutnya itu adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah salah satu pendekatan yang paling umum digunakan dalam pembelajaran IPA terpadu. Dalam metode ini siswa digunakan dalam pelajaran IPA terpadu. Dalam metode ini siswa diberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen secara langsung yang memungkinkan mereka mengamati, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang diperoleh. Tujuannya itu membantu siswa memahami konsep-konsep IPA secara langsung dan praktis. Nah, langkah-langkah dalam metode eksperimen ini dapat dilakukan dengan cara menentukan masalah yang akan diuji, membuat hipotesis, melakukan percobaan dan pengamatan, menganalisis percobaan, dan menyusun kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah peran guru dalam pembelajaran IPA. Peran guru sangat penting dalam pembelajaran IPA. Kenapa? Karena guru itu sebagai fasilitator atau pemandu yang dapat membantu siswa menghubungkan berbagai konsep IPA. Selanjutnya itu guru juga dapat menyusun rencana pembelajaran agar kegiatan pembelajaran IPA ini berjalan dengan lancar. Terus memberikan dukungan, itu seperti memberikan arahan dan umpan balik selama proses eksperimen dan diskusi, dan itu mengembangkan pelajaran berbasis proyek. Mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran IPA. Di sini ada 5 langkah-langkah pembelajaran IPA yang dapat dilakukan. Yang pertama itu mengidentifikasi masalah atau topik. Dan selanjutnya itu adalah mengeksplorasi konsep-konsep terkait. Yang ketiga itu pembelajaran atau percobaan atau pengamatan. Yang keempat itu melakukan diskusi dan refleksi. Yang kelima melakukan evaluasi. Selanjutnya itu adalah tantangan dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini tuh ada kurangnya sumber daya, keterbatasan alat dan bahan untuk eksperimen yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya itu keterbatasan waktu. Nah, pembelajaran yang memadukan banyak disiplin memerlukan waktu yang lebih panjang untuk melakukan pembelajaran tersebut. Yang ketiga itu kompleksitas kurikulum. Nah, menyusun materi yang mengintegrasikan banyak konsep dari berbagai cabang ilmu IPA itu menjadi sulit bagi guru.
Selanjutnya yaitu adalah evaluasi pembelajaran IPA terpadu. Nah, evaluasi pembelajaran IPA terpadu itu ada 3, yaitu penilaian kognitif, penilaian proses, dan penilaian sikap. Nah, penilaian kognitif itu mengukur pemahaman siswa terhadap konsep-konsep IPA yang telah dipelajari siswa melalui tes ujian, dan salah-salah untuk menguji pengetahuan teoritis. Selanjutnya itu penilaian proses. Nah, ini fokus pada keterampilan praktis yang diterapkan siswa dalam eksperimen dan pengelolaan data, serta bagaimana mereka berpartisipasi dalam diskusi dan penerapan metode ilmiah. Selanjutnya penilaian sikap. Nah, menilai sikap ilmiah seperti kerjasama, rasa ingin tahu, ketekunan, dan keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah pembelajaran IPA terpadu mengintegrasikan berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif. Nah, melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga dapat mengaitkan konsep-konsep IPA dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun terdapat tantangan dan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat, pembelajaran IPA terus dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.